Bab 4 tentang adab dengan teman sebaya. Yang pertama, pengertian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang sesama bekerja. Teman sebaya sebagai hubungan individu pada anak atau remaja yang usianya sama rata, serta memiliki hubungan keakraban yang unik dan relatif dalam kelompoknya. Pada umumnya, seorang remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk diterima oleh teman sebayanya. Mereka akan merasa senang apabila mereka diterima oleh teman sebayanya, namun sebaliknya, mereka akan merasa sedih dan kecewa apabila mereka tidak diterima oleh teman sebayanya. Mereka akan merasa potensi dirinya itu jauh berbeda daripada teman-temannya. Teman sebaya merupakan kelompok baru yang memiliki ciri, norma, dan kebiasaan yang jauh berbeda dalam lingkungan keluarga. Biasanya kelompok teman sebaya merupakan sosialisasi pertama. Disitulah anak akan belajar mengenal orang baru atau orang lain yang bukan termasuk anggota keluarganya. Anak dituntut untuk memiliki kemampuan baru dalam menyesuaikan diri dan dapat dijadikan dasar dalam melakukan interaksi sosial dalam jangkauan yang lebih luas. Adab bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi. Kita dilatar belakangi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Jadi dari perbedaan itulah kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua itu ada saling bekerja sama dan tolong menolong. Apabila teman kita yang membutuhkan bantuan atau mengalami kesusahan, kita harus bekerja sama untuk menolongnya. Yang ketiga itu ada saling mengasihi dan melindungi. Kita satu sama lain harus saling melindungi teman. Terus yang terakhir, yang keempat itu ada saling menasehati. Jadi apabila ada teman yang berbuat salah atau keliru dengan suatu hal, kita harus menasehatinya dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Mustika akan menjelaskan tentang larangan dalam pergaulan teman sebaya. Nah, larangan dalam pergaulan teman sebaya itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada larangan bermusuhan. Nah, kita dilarang bermusuhan sesama teman sebaya. Bermusuhan di sini itu berarti tindakan tidak bersahabat atau tidak ramah terhadap sesama. Nah, Allah juga melarang kita untuk bermusuhan. Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya itu tidaklah halal bagi seorang muslim yang tidak mengajak bicara teman muslim yang lain selama lebih dari 3 hari. Nah, dari situ kita tahu bahwa kita dilarang untuk bermusuhan dengan teman sebaya. Nah, yang kedua itu ada larangan tawuran. Tawuran itu kayak istilah gaul yang ada di Indonesia. Nah, tawuran. Jadi tawuran ini itu bisa menyebabkan perkelahian, permusuhan antar pelajar ataupun dengan masyarakat lain. Nah, ini juga bisa menyebabkan korban jiwa. Nah, kita sebagai teman sebaya dilarang untuk melakukan tawuran ini, maupun antar sekolah lain atau antar teman yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah larangan pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu merupakan akhlak tercela. Bebas di sini itu berarti melanggar norma-norma yang ada seperti norma agama dan norma sosial. Nah, Allah sangat melarang kita untuk melakukan perbuatan yang menuju ke jalan zina. Nah, ada yang keempat yaitu larangan melanggar norma baku. Melanggar norma agama itu bisa diartikan juga sebagai melanggar aturan-aturan yang telah diajarkan dalam agama yang dianut. Nah, kita itu dilarang melanggar norma-norma ini. Seperti norma-norma itu ada seperti larangan berzina, kemudian larangan mengonsumsi miras, kemudian yang ketiga itu ada larangan mengonsumsi narkoba, dan yang keempat ada larangan melanggar tata tertib lalu lintas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Nur Adina Melewati Siregar ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan adab kepada orang tua. Sebelum kalian pernah dengarkan arti kata adab itu apa? Adab adalah berakhlak atau budi pekerti, dan orang tua adalah ibu atau ayah kita yang melahirkan kita di dalam dunia ini. Apa sih yang dimaksud dengan adab terhadap orang tua? Adab terhadap orang tua adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua anak untuk berinteraksi dengan orang tua kita dengan bersikap sopan, santun, dan berkata lembut kepada orang tua. Tidak boleh membentak ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang adab pergaulan terhadap orang yang lebih muda. Yang pertama itu ada senantiasa memberi nasihat. Jadi orang yang lebih tua itu senantiasa memberi asupan nasihat kepada orang yang lebih muda. Karena kan
kayak di masa-masa muda jadi kayak banyak mengalami gejolak ya dalam pikiran dan jiwa. Nah itu udah terguncang, anak orang yang lebih muda ini udah terguncang, jadi dia butuh asupan nasihat dari orang yang lebih tua. Yang kedua, mempererat persaudaraan agar tali silaturahminya tidak terputus. Yang ketiga yaitu tentang memberi perhatian dan kasih sayang. Orang yang lebih tua itu harus memberi perhatian dan kasih sayang kepada orang yang lebih muda, karena orang yang lebih muda benar banget butuh perhatian dan kasih sayang banget. Contohnya dalam lingkup keluarga deh, kayak anaknya ini kan butuh banget perhatian dan sayang orang tuanya kan. Kalau misalnya dia nggak mendapatkan itu, pasti dia kayak mencarinya di dunia luar, yang malah dia mencarinya ke dunia luar yang negatif gitu. Terus yang keempat yaitu memberikan teladan yang baik. Jadi orang yang lebih tua itu harus mencontohkan sikap dan sikap dan tingkah laku kepada orang yang lebih muda itu baik, sikap yang baik, tingkah yang baik, karena anak yang lebih muda, orang yang lebih muda itu cenderung mengikuti sikap orang yang lebih tua. Jadi misalkan orang yang lebih tua ini harus mencontohkan perilaku sikap-sikap yang baik terhadap orang yang lebih muda, karena orang yang lebih muda cenderung berat mengikuti sikap orang yang lebih tua. Terus yang kelima yaitu membimbing kausalitas, membimbing meningkat kausalitas. Jadi orang yang lebih tua ini membimbing orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda benar-benar butuh dibimbing untuk agar tidak melenceng atau tidak salah gitu kan. Di Islam juga diajarkan cara membimbing yang benar itu dengan cara berdiskusi dan memahami pola pikir mereka, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara pemaksaan. Kalau dengan cara pemaksaan, yang ada orang yang lebih muda nggak mau membimbing. Terus yang keenam, yang terakhir itu memberikan penghargaan. Orang yang lebih muda misalkan membuat sebuah karya, suatu karya, nah kita harus menghargai karya tersebut dengan cara memberikan penghargaan atau memberikan pujian atau apalah gitu ya. Tata cara bergaul dengan lawan jenis. Tata cara bergaul dengan lawan jenis sebaiknya dilakukan dengan sikap yang hormat, sopan, dan kejujuran. Dengarkan dengan baik, hargai pendapat mereka, dan tetaplah autentik dalam interaksi. Jangan lupa untuk menghormati batasan pribadi dan mengkomunikasikan dengan jelas. Larangan bergaul dengan lawan jenis itu ada 3. Yang pertama, berada di tempat rahasia antar lawan jenis. Maksudnya, berada di tempat rahasia adalah tempat sepi di mana keberadaannya tidak diketahui dengan orang lain. Yang kedua itu bergaul dengan lawan jenis. Yang ketiga itu larangan berhias secara berlebihan. Terima kasih.